Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramuja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ilmu kalam, khususnya aliran Khawarij dan Murji'ah. Latar belakang kemunculan Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti muncul, timbul, keluar atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syahrastani menyebut orang yang memberontak imam yang sah disebut sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bukhat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Lagi pula berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu. Selanjutnya, sebab-sebab kemunculan kelompok Khawarij. Pertama ialah adanya fanatisme kesukuan. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, semangat keagamaan. D. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh jika melakukan kezoliman. E. Khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. F. Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase, ia dianggap menyeleweng. G. Muawiyah bin Amr bin Al-As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. H. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. I. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seseorang muslim tidak lagi muslim disebabkan tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko yang menanggung beban harus dilenyapkan pula. J. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam dar al-harb atau negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam dar al-Islam atau negara Islam. K. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. L. Adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga sedangkan orang yang jahat harus masuk ke dalam neraka. M. Amar ma'ruf nahi munkar. N. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran dengan tampak mutasyabihat atau samar. O. Al-Quran adalah makhluk. P. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Selanjutnya mengenai perkembangan Khawarij. Khawarij sebagaimana telah dikemukakan telah menjadikan imamah atau khilafah atau politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulan doktrin-doktrin teologis lainnya.
Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkannya sangat rentan pada perpecahan, baik secara internal kaum Khawarij maupun secara eksternal dengan sesama kelompok Islam lainnya. Para pengamat telah berbeda pendapat tentang berapa banyak perpecahan yang terjadi dalam tubuh kaum Khawarij. Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 20 subsekte. Harun Nasution mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 18 subsekte. Adapun Al-Asfarayani seperti dikutip Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 22 sekte. Terlepas dari beberapa banyak subsekte pecahan Khawarij, tokoh-tokoh yang disebutkan di atas sepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar hanya ada 6, yaitu 1. Al-Muhakkimah, 2. Al-Azariqah, 3. Al-Najjad, 4. Al-Ajaridah, 5. Al-Sufriyah, 6. Al-Ibadiyah. Selanjutnya latar belakang kemunculan kelompok Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja' atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya hingga kiamat kelak. Teori-teori mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah, yaitu teori pertama mengatakan bahwa irja' atau arja'a dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindari sektarianisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Teori kedua mengatakan bahwa irja' merupakan doktrin Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah tahun 695. Buat penggagas teori ini menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah tahun 680, Al-Mukhtar membawa paham Syiah ke Kufah tahun 685 sampai 687. Kemudian muncul respon gagasan irja' atau penangguhan sekitar tahun 695 oleh Al-Hasan dalam sebuah surat pendek yang menunjukkan sikap politik yang menanggulangi perpecahan umat. Al-Hasan kemudian mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah yang mengagungkan Ali dan pengikutnya serta menjauhkan diri dari Khawarij. Teori ketiga menceritakan bahwa terjadinya perseteruan antara Ali dan Muawiyah dilakukanlah tahkim atas usulan Amr bin As. Kaki tangan Muawiyah dan kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu pro dan kontra. Salah satunya adalah kubu kontra, yaitu Khawarij, yang berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Adapun doktrin-doktrin Murji'ah berkaitan dengan doktrin teologi, ada beberapa pendapat mengenai ajaran pokok Murji'ah, yaitu menurut Harun Nasution menyebutkan 4 pokok ajaran pokok Murji'ah. Pertama adalah menunda hukum atas Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, dan Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. B. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. C. Meletakkan pentingnya iman daripada amal. D. Memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Sementara itu, Abu al-A'la al-Mandudi menyebutkan dua doktrin Murji'ah. Yang pertama, iman adalah kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya saja. Amal atau perbuatan
Itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seseorang dianggap mukmin walau meninggalkan perbuatan dosa besar. B. Dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendarat atas seseorang. Untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Selanjutnya adalah sekte-sekte dari Murji'ah. Yang pertama adalah Jahmiyah, yang kedua Solihiyah, tiga Yunusiyah dan Ubaidiyah, yang terakhir adalah Hasaniyah. Sekian dan terima kasih pemaparan yang telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kurang mohon maafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan ini semata-mata hanya karena kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.